Hindari pemborosan berikut ini ketika mempersiapkan pensiun. Pensiun adalah masa di mana Anda sudah tidak lagi bekerja atau dipekerjakan karena keterbatasan kondisi fisik akibat sakit atau menua. Kondisi keterbatasan di masa tua nanti bisa menjadi kesulitan tanpa persiapan yang tepat. Itulah mengapa cara persiapan pensiun yang tepat selalu menjadi pembahasan yang menarik dalam berbagai kesempatan. Berikut 8 jenis pemborosan yang harus dihindari dan dialihkan menjadi tabungan persiapan pensiun. Anda bisa mulai mempersiapkan masa pensiun Anda mulai dari sekarang. Untuk itulah daftar di bawah ini disusun. Jadi Anda bisa mempelajari mana saja pemborosan yang masuk di dalam daftar ini yang masih Anda lakukan hingga sekarang. Jika ada jenis pemborosan yang masih Anda lakukan, maka segeralah ambil tindakan untuk menghentikannya dan mulai tabung uang tersebut ke persiapan pensiun Anda. Berikut ini, penjelasan mengenai setidaknya 8 jenis pemborosan untuk Anda hindari. Nomor 1. Membeli rumah besar dan tidak hemat perawatan. Jenis pemborosan yang seringkali tidak disadari dalam masyarakat adalah saat membeli rumah. Memang benar memiliki rumah sendiri memberikan Anda rasa aman akan tempat berlindung dan berteduh. Namun tidak harus rumah dengan harga besar yang menghabiskan penghasilan Anda setiap bulan untuk melunasinya. Walau bisa dilunasi dengan cicilan, rumah yang besar dan membutuhkan banyak perawatan pasti akan menghabiskan biaya yang besar setiap bulannya. Jadi pertimbangkanlah untuk membeli rumah yang sederhana dengan biaya perawatan yang terjangkau untuk mudah dikelola. Nomor 2. Membeli atau mengganti mobil setiap 5 tahun sekali. Selain itu, ada juga pemborosan lain yang sering ditemukan pada masyarakat Indonesia khususnya. Masyarakat Indonesia seringkali mengganti mobil setiap 5 tahun sekali. Hal ini sebenarnya tidak dibutuhkan, karena hingga masa 5 tahun mobil yang sebelumnya Anda beli sebenarnya masih layak untuk digunakan hingga 5 hingga 10 tahun lagi. Akan tetapi karena faktor tren mobil baru yang keluar setiap tahunnya, Anda tergoda untuk membeli dan melakukan pemborosan karenanya. Padahal kerugian Anda yang sering mengganti mobil bisa mencukupi biaya yang sangat besar di masa pensiun nantinya. Nomor 3. Memelihara hewan peliharaan. Informasi mengenai jenis pemborosan yang harus dihindari selanjutnya adalah pemborosan yang timbul akibat Anda memelihara hewan peliharaan. Memang memiliki hewan peliharaan bisa menjadi penghibur Anda di waktu-waktu sendirian. Namun tahukah Anda berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh satu ekor hewan peliharaan hingga kemudian meninggal? Diperkirakan bahwa untuk hewan dengan waktu hidup 10 tahun saja, biaya perawatannya bisa mencapai 300 juta. Itulah mengapa Anda sebaiknya mengalokasikannya untuk persiapan pensiunan. Memelihara hewan peliharaan bisa menjadi investasi emosional yang besar, namun biaya perawatan mereka juga dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Penting untuk menyadari dan merencanakan anggaran perawatan hewan sebelum memutuskan untuk memiliki satu. Menyisihkan sejumlah dana untuk keperluan kesehatan, makanan, dan perlengkapan hewan dapat membantu mencegah pemborosan finansial yang tidak terduga. Selain itu, mempertimbangkan masa hidup hewan dan biaya perawatannya dapat membantu Anda membuat keputusan yang bijak terkait dengan kesiapan finansial untuk tanggung jawab jangka panjang ini. Sebelum mengadopsi atau membeli hewan peliharaan, lakukan perhitungan dan pertimbangan matang untuk menghindari beban keuangan yang tak terduga. Nomor 4. Mengganti gadget secara berkala mengikuti tren. Satu lagi jenis pemborosan yang sudah banyak ditunjukkan juga oleh masyarakat Indonesia adalah pemborosan untuk mengganti gadget. Gadget ini ada banyak jenis elektronik yang tercakup di dalamnya. Namun tentu yang paling umum diganti secara rutin karena mengikuti tren adalah telepon genggam. Ada banyak sekali masyarakat yang langsung membeli setiap salah satu brand terkenal mengeluarkan produk barunya. Hal ini tentu menyebabkan pengeluaran yang tidak kecil dan harga gadget terus menurun seiring berjalannya waktu. Jadi hanya kerugian yang akan Anda dapatkan dari pembelian gadget terus-menerus ini. Nomor 5. Menghabiskan biaya untuk liburan mahal dan mewah. Liburan memang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan pikiran Anda. Namun liburan yang mahal dan mewah bukan yang dibutuhkan tubuh dan pikiran Anda, tetapi dibutuhkan oleh ego Anda. Masa yang sangat membiasakan pembagian kegiatan melalui media sosial, membuat berlibur ke tempat yang mahal dan mewah menjadi salah satu kebiasaan yang mulai banyak ditemukan di masyarakat.
Padahal hal itu tidak perlu dilakukan terus-menerus. Ada banyak jenis liburan yang tetap bisa menyegarkan tetapi tidak semahal biaya dari liburan mewah. Karenanya pastikan untuk memilih liburan yang tepat dan dengan budget yang tepat juga. Liburan yang mahal dan mewah memang dapat menimbulkan tekanan finansial yang tidak perlu. Fokus pada pengalaman yang bermakna daripada menghabiskan uang secara berlebihan dapat memberikan kepuasan yang sama, bahkan lebih. Liburan sederhana atau ekonomis tetap dapat memberikan kesegaran dan kebahagiaan. Berkonsiderasi terhadap tujuan dan preferensi pribadi saat merencanakan liburan, serta memastikan budget yang realistis, adalah kunci untuk menghindari pemborosan. Terkadang, momen-momen sederhana dan liburan yang lebih terjangkau dapat memberikan kebahagiaan yang tahan lama tanpa meninggalkan dampak finansial yang berkepanjangan. Nomor 6. Menyewa jasa penasehat keuangan. Berikutnya Anda juga disarankan untuk tidak melakukan pemborosan dengan repot-repot menyewa jasa penasehat keuangan. Jasa penasehat keuangan seperti ini tidak akan membantu jika digunakan hanya untuk mengatur keuangan individu seperti Anda. Malah akan menghabiskan uang Anda saja untuk membayar jasanya. Lebih baik Anda mengelola uang Anda sendiri dengan investasi mandiri minim risiko, seperti reksadana atau tabungan emas. Meskipun memiliki penasehat keuangan bisa menjadi investasi yang berharga, penting untuk memilihnya dengan hati-hati dan hanya ketika benar-benar diperlukan. Beberapa individu mungkin dapat mengelola keuangan mereka sendiri melalui investasi mandiri yang minim risiko, seperti reksadana atau tabungan emas, tanpa harus membayar biaya tambahan untuk jasa penasehat. Namun, untuk situasi keuangan yang kompleks atau ketika membutuhkan strategi investasi yang lebih canggih, konsultasi dengan penasehat keuangan yang terpercaya dapat memberikan nilai tambah. Keputusan ini sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan pemahaman pribadi terhadap keuangan dengan mempertimbangkan manfaat serta biaya yang terlibat. Nomor 7. Membeli asuransi hidup yang tak berarti. Pemborosan yang perlu dihindari berikutnya dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pemborosan dengan membeli asuransi. Asuransi memang dibutuhkan, namun jangan pernah membeli asuransi untuk seluruh hidup. Biasanya jenis investasi asuransi seperti ini adalah pancingan penjual saja untuk menjerat Anda menyetor uang lebih besar. Lebih disarankan Anda membeli asuransi yang jelas, seperti asuransi kesehatan atau pendidikan. Sangat penting untuk bijak dalam memilih asuransi. Pembelian asuransi seumur hidup bisa menjadi pemborosan, karena beberapa jenis asuransi lebih relevan pada tahap-tahap tertentu dalam hidup. Fokus pada asuransi kesehatan dan pendidikan dapat memberikan perlindungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik. Pastikan juga untuk memahami polis secara menyeluruh sebelum melakukan pembelian untuk menghindari kejutan di masa depan. Selain itu, penting untuk memperhatikan manfaat dan premi yang ditawarkan oleh asuransi. Beberapa orang terjebak dalam membayar premi tinggi untuk manfaat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan tergesa-gesa dan selalu bandingkan berbagai penawaran asuransi sebelum membuat keputusan. Tetapkan prioritas keuangan dan identifikasi risiko yang mungkin dihadapi. Misalnya, jika Anda memiliki tanggungan keluarga, asuransi jiwa mungkin lebih relevan daripada jenis asuransi lainnya. Dengan memahami kebutuhan dan merencanakan secara bijak, Anda dapat menghindari pemborosan dan mendapatkan perlindungan yang efektif. Nomor 8. Menghabiskan uang untuk belanja karena ingin. Terakhir, berbelanja karena ingin secara menggebu-gebu dan tanpa pertimbangan adalah kebiasaan yang sangat buruk. Kebiasaan seperti ini akan menyebabkan Anda mudah melakukan pemborosan yang merugikan. Jadi pastikan untuk tidak membiasakan diri membeli sesuatu karena ingin. Tetapi arahkanlah uang yang Anda miliki untuk menjadi jaminan di masa pensiun Anda nantinya. Demikianlah pembahasan menarik mengenai apa saja pemborosan yang harus Anda hindari sebagai upaya untuk persiapan pensiun. Ternyata ada banyak hal yang bisa dihemat bukan dari pengeluaran Anda. Jadi mulai atur keuanganmu dari sekarang. Jangan lagi mudah mengeluarkan uang tanpa tujuan dan kebutuhan yang jelas. Semakin banyak yang Anda simpan sebagai persiapan pensiun, semakin cepat juga Anda bisa meraih posisi bebas finansial yang membuat kehidupan Anda di waktu berikutnya lebih tenang dan tidak terbebanan karena masalah finansial lagi. Demikian beberapa pemborosan yang patut dihindari, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.